Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kepada Ahmad Nopal hadir. Hadir. Bagaimana kabarnya Ahmad Nopal? Alhamdulillah baik. Nur Kamelia hadir. Bagaimana kabarnya Nur Kamelia? Alhamdulillah baik. Jadi selanjutnya Maria hadir? Hadir juga. Bagaimana kabarnya Maria? Alhamdulillah baik juga ya. Mirajia hadir? Alhamdulillah hadir juga. Bagaimana kabarnya Mirajia? Alhamdulillah baik. Nah, jadi murid-murid Ibu hari ini pada hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita itu membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ahmad Nopal. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum Ibu membahas mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa nih dari murid-murid yang tahu apa tujuan apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, mungkin belum tahu ya. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah adab dalam berpakaian, adab dalam berjalan, dan adab makan dan minum. Nah, jadi tujuannya untuk apa nih kita mempelajari materi tersebut? Nah, jadi tujuannya itu adalah itu akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita itu perlu dalam beradab, dalam berjalan, beradab dalam berpakaian, beradab dalam makan maupun minum. Karena itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, supaya murid-murid itu tahu, supaya kalian tahu bagaimana cara beradab dalam berpakaian, beradab dalam berjalan, beradab dalam makan dan minum menurut menurut ajaran agama Islam gitu. Nah, baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pentingnya menjaga adab dalam berjalan, adab dalam berpakaian, maupun adab makan dan minum. Nah, jadi Islam itu mengajarkan adab atau akhlak bagi yang sangat mulia bagi umatnya. Kenapa? Karena melalui pedoman hidup orang Islam itu kan ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini banyak diperintahkan agar manusia itu berakhlak mulia untuk mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Nah, namun lihat dari sekarang masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Nah, jadi ada kalanya nih seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya masing-masing, sesuai dengan seleranya sendiri, tanpa memperhatikan adab yang ada. Ada pula seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan dinilai dari masyarakat, dinilai dari nilai-nilai agamanya. Maka dari itu adab itu ditata untuk menjaga kesopanan, untuk menjaga kepantasan, untuk menjaga kelayakan dalam bersikap maupun dalam berperilaku. Nah, jadi Islam itu mengatur adab melakukan sesuatu itu harus bersifat secara sopan, bersifat secara kepantasan maupun kelayakan dalam pergaulan. Terlihat juga supaya umat Islam ini menjalankan perintah agamanya.
Jadi jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan terciptanya pribadi kita itu pribadi yang lebih baik, pribadi yang soleh, yang memberi rasa aman dan nyaman untuk diri kita sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi oleh karena itu umat Islam itu wajib berakhlak mulia sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, jadi maka dari itu pentingnya kita itu beradab atau berakhlak secara mulia itu tidak cukup dirasakan atau dimanfaatkan oleh pelaku atau oleh kita saja, tetapi bisa saja itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, itu diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Kemudian pentingnya beradab dalam berjalan itu agar manusia berjalan tidak sembarangan dan dalam berjalan secara baik, maka dia itu harus menggerakkan kaki maupun badannya dengan baik. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama Islam itu sudah ditata agar manusia itu menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas di kehidupannya sehari-hari, dimulai dari menggerakkan badannya atau berjalan. Jadi orang yang berjalan pada umumnya itu kan pasti melewati jalan yang dilihat orang lain atau orang banyak. Maka dari itu kesopanan terhadap orang lain itu perlu dijaga atau perlu diperhatikan agar terbinanya hubungan yang damai dengan orang lain. Nah, jadi adapun adat berpakaian itu juga sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena adat istiadat berpakaian di Indonesia itu masing-masing memiliki daerah atau ciri khas yang selayaknya untuk dilestarikan. Nah, jadi adat istiadat berpakaian itu tidak menyalahi ajaran agama Islam itu boleh dilakukan orang Islam. Jadi adat berpakaian itu ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya saja. Jadi cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama Islam itu sudah ditata agar umat Islam itu berpakaian sesuai ajaran agamanya, seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan untuk dipakai dan sesuai jenis kelamin masing-masing. Kemudian makan dan minum ini juga perlu diperhatikan ya dalam beradab. Kenapa? Karena pentingnya adab makan dan minum itu menurut Islam. Islam sudah mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang lebih selektif dalam memilih makanan. Kita itu harus bisa memilih makanan mana yang halal, mana yang haram dan mana yang halal. Kemudian kita itu juga harus bisa makan dan minum itu harus tidak berlebih-lebihan memakan makanan atau sering disebut dengan tamak. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan aspek kesehatan makanan yang dimakan. Jadi manusia itu tidak asal makan yang dia suka maupun yang dia mau saja, tetapi juga makan dan minum itu diniatkan untuk melangsungkan hidup dan untuk hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kita itu wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum karena selain menjalankan ajaran agama Islam juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi betapa besar nih manfaat menjaga sopan santun sebab akan berdampak positif bagi orang lain maupun bagi lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kita itu akan merasa aman dan nyaman. Nah, maka alangkah indahnya tuh jika hidup kita secara teratur begitu ya siswa-siswa. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami mengenai pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum? Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang B. Alhamdulillah sudah dapat dipahami ya. Baik, Ibu lanjutkan ke pembahasan yang B yang mengenai dalil pentingnya menjaga adab berpakaian, berjalan, makan dan minum. Langsung saja yang pertama mengenai dalil pentingnya menjaga adab dalam berjalan. Menjaga adab dalam berjalan ini terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusayyir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha yuhibbu kullu mukhtalin fakhur.
Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Nah, jadi makna ayat tersebut itu kita dilarang berjalan dengan gaya yang sombong. Gaya yang sombong itu seperti apa? Misalnya seperti kita itu membusungkan dada, memicingkan mata. Dengan maksud memicingkan mata ini, mata kita itu tajam gitu ya. Kemudian wajah seram atau tidak tenang, mulut tak mau senyum. Kemudian kaki kita itu dihentak-hentakan tanpa tujuan yang jelas. Nah, begitu gaya sombong. Nah, kecuali kita itu juga terkecuali kita itu dilarang berjalan dengan memalingkan muka, tidak mau melihat orang di depan karena kita itu tadi sombong. Nah, sebab kesombongan ini merupakan sifat setan yang seolah-olah orang lain dianggap tidak berarti. Jadi setan pasti akan kekal di dalam neraka. Nah, itu tadi dalil pentingnya menjaga adab dalam berjalan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu dalil pentingnya menjaga adab dalam berpakaian. Nah, menjaga adab dalam berpakaian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu washrabu wala saddaqu walbasu min ghairi israfi wala makhillah," yang artinya makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dalam hadis tersebut bahwa kita itu dilarang berpakaian, dilarang makan dan minum itu secara berlebih-lebihan. Nah, jadi berpakaian yang berlebih-lebihan ini maksudnya itu terlalu glamor. Nah, jadi glamor di sini itu mengandung perhatian orang yang melihatnya dengan harga yang melebihi batas harga pakaian paling mahal pada umumnya. Nah, jadi ukurannya itu memang tidak dapat diukur secara angka atau rupiah. Nah, yang paten, tetapi dapat dirasa batas-batas kewajaran harga yang dipakai. Jadi jika itu seperti itu dibiarkan saja, itu akan mengundang sifat sombong terhadap diri kita sendiri. Nah, maka itu hindarilah berpakaian dalam menyombongkan diri kita. Selanjutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab dalam makan dan minum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Nah, jadi maksud ayat ini adalah kita itu tuh diperintahkan oleh Allah makan dan minum itu yang baik. Nah, maksud yang baik ini adalah makan yang halal, bukan makan yang haram. Kemudian berbuat kebaikan serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Nah, maksudnya itu adalah makan dan minuman yang halal dapat dihindari didapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minum dari sumber rezeki yang haram, maka sama saja menuruti nafsu setan. Atau rezeki halal tapi untuk membeli makanan yang haram, nah itu tidak diperbolehkan. Apalagi sudah dapat rezeki dari yang haram, kemudian kita itu membeli makanan yang haram. Nah, itu sangat tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Nah, itu tadi dalil mengenai adab dalam berjalan, adab dalam berpakaian, dan adab makan dan minum menurut ajaran agama Islam itu sendiri. Bagaimana kepada murid-murid, apakah bisa dipahami sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Alhamdulillah, mungkin murid-murid sudah bisa dipahami. Oh ya, jangan lupa ya murid-murid sambil dibaca bukunya itu, silahkan kalian buka materi adab dalam materi adab mengenai berpakaian, adab dalam berjalan, makan dan minum. Silahkan ya buka selanjutnya yaitu bagian C, adab berjalan menurut Islam. Itu silahkan buka bukunya halaman 147.
Baik, Ibu lanjutkan penjelasannya. Jadi adab berjalan menurut Islam itu ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tenang dan sopan. Nah, jadi yang pertama itu tadi kan adalah tenang dan sopan. Jadi kita itu sebagai orang Islam, maka adab kita itu dimulai dari berjalan itu perlu harus dijaga. Tenang dan sopan dalam berjalan maksudnya itu adalah tidak jelalatan. Nah, pandangan mata itu seperti ke sana kemari, maka pandangan mata itu ke depan dan mau melihat orang yang di depan saja. Kemudian wajah itu tidak seram, gerakan tubuh itu tidak terlalu bebas, kaki melangkah dengan tenang, gerakan tangan pun melambai dengan teratur. Kemudian yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Nah, maksudnya ini adalah kita itu ketika berjalan itu harus menundukkan kepala kita dan menundukkan mata kita ke bawah. Jangan selalu mata kita itu ke depan, karena bisa saja orang lain itu menganggap kita itu orang yang sombong. Kemudian berjalan secara normal. Nah, maksudnya berjalan secara normal ini jangan sampai kita itu berjalan terlalu cepat, berjalan terlalu lambat ya. Biasa itu harus normal-normal saja. Kemudian menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya itu kita itu harus membuat orang yang melihat kita itu berjalan menjadi nyaman, karena kita berjalan tidak mengada-ngada dan biasa saja. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas dalam berjalan. Nah, jadi kita itu harus dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita berjalan kita harus mempunyai tujuan yang jelas, karena kita setiap hari itu pasti kan beraktivitas untuk kehidupan yang jelas, bukan untuk yang tidak jelas gitu. Kemudian boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Nah, maksudnya ini adalah kita itu dalam berjalan boleh berhenti dalam keperluan yang mendesak. Misalnya kita itu ada bertemu dengan kerabat lama. Nah, jadi kita itu harus menyapanya terlebih dahulu. Kemudian menanyakan kabar beliau, bagaimana kabarnya. Nah, begitu saja. Jangan sampai kita itu melewati batas dalam berjalan, dalam bertemu dengan teman tadi, karena kita itu boleh berhenti sejenak. Kita itu harus fokus tetap apa sih tujuan kita berjalan ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Nah, misalnya nih kita ini berjalan, maka dari itu kan kita perlu memakai sendal, memakai sepatu. Nah, jadi apabila kita memakai sepatu, pakailah sepatu kedua belah kaki kita, jangan memakai sepatu sebelah, sendal sebelah. Nah, karena itu dapat menyebabkan mencari perhatian orang lain, bahkan orang lain itu bisa ceroboh kepada kita. Maksudnya itu bisa saja tuh membuat kericuhan gitu ya. Kemudian tidak berjalan sambil makan. Nah, kita itu tidak diperbolehkan dalam Islam berjalan sambil makan. Kemudian berjalan itu harus fokus, tidak mendahului orang lain. Nah, jadi kita itu berjalan tidak boleh mendahului orang lain yang ada di depan kita. Ataupun kita itu ingin mendahului mereka, maka lebih baik kita itu permisi terlebih dahulu. Apalagi itu orang yang lebih tua dari kita harus minta izin kepada beliau terlebih dahulu. Nah, mungkin itu adab berjalan menurut Islam. Bagaimana kepada murid-murid, apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita materi selanjutnya adalah adab berpakaian menurut Islam. Nah, jadi adab berpakaian menurut Islam ini menurut Ibu sangat menarik ya, karena dalam hal ini tidak hanya satu model pakaian saja, karena di Indonesia ini banyak berbagai model pakaian yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita itu boleh memakai pakaian berbagai model, asalkan tetap menjaga aurat kita sesuai dengan anjuran agama Islam gitu. Jadi boleh kita itu memakai pakaian yang model gimana-gimana saja, asal kita itu tetap menuruti adab sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, begitu ya murid-murid.
Jadi nih misalnya nih bagi kita Indonesia pasti kan berpakaian itu menurut Islam, artinya itu kita berpakaian tidak melanggar ajaran agama Islam. Itu ada beberapa cara ya, ada beberapa maksudnya beberapa kriterianya. Yang pertama, menata niat berpakaian. Nah jadi kita itu sebelum berpakaian maka terlebih dahulu kita itu berniat dalam berpakaian. Berniatnya itu untuk apa? Yaitu untuk melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak terkena penyakit atau tidak mudah kena penyakit gitu. Kemudian yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Nah, jadi kita itu berpakaian itu harus menutup aurat. Yang mana aurat laki-laki itu ada, aurat perempuan itu ada, batas-batasnya itu memiliki batas-batas masing-masing. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Nah, jadi kita itu sebagai seorang muslim, kita itu harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kita dalam berpakaian. Kenapa? Karena itu untuk diri kita sendiri juga, bahkan juga itu untuk orang lain. Karena orang lain pun akan nyaman melihat ketika kita itu berpakaian secara nyaman dan bersih. Kemudian berpakaian sesuai jenis kelamin. Nah, jadi kita itu dalam berpakaian pun harus sesuai dengan jenis kelamin, yang mana pakaian laki-laki itu harus dipakai oleh laki-laki dan pakaian perempuan itu harus dipakai oleh perempuan. Berpakaian yang glamor. Nah, maksudnya ini berpakaian tidak yang glamor. Nah, jadi kita itu tidak boleh memakai pakaian yang glamor, memakai pakaian yang mencolok. Karena apa? Karena itu dapat saja mengundang perhatian dari orang lain. Lebih baik kita itu memakai pakaian yang sederhana namun bersih dan rapi ya, sehingga itu dapat dilihat orang lain itu nyaman gitu. Kemudian yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Nah, jadi kita nih sebagai seorang Islam, maka kita itu tidak boleh meniru pakaian yang dilarang agama. Misalnya kita itu tidak boleh memakai pakaian yang dilarang oleh agama, yaitu membuka aurat ya gitu, memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang menerawang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kemudian adalah mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Nah, jadi sebelum kita itu memakai pakaian, alangkah baiknya itu kita memakainya dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, menggunakan badan kanan terlebih dahulu, dan berdoa sebelum berpakaian. Nah, itu tadi adab berpakaian menurut Islam. Bagaimana kepada siswa-siswa? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah dipahami. Baik, Ibu lanjutkan ke adab makan dan minum menurut Islam. Nah, jadi adab makan dan minum menurut Islam ini tidak kalah penting ya, harus dijaga. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan makan dan minum. Nah, sebagaimana adab berjalan, adab berpakaian, makan dan minum ini kan pasti dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Nah, jadi apabila seseorang itu memiliki kemuliaan yang tinggi, maka itu akan memiliki adab yang besar gitu. Jadi bagi orang yang menjunjung tinggi peradaban, pastilah akan menganggap sangat penting adab ini untuk menjadi orang mulia, dimulai dari menjaga adab yang kecil-kecil terlebih dahulu. Jadi adab makan dan minum itu ada beberapa kriteria menurut ajaran Islam. Yang pertama itu, sebelum makan dan minum itu alangkah baiknya membaca doa atau membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena membaca bismillah atau berdoa terlebih dahulu itu kan selalu dimulai ketika kita mau beraktivitas. Bahkan makan dan minum pun itu harus diperlukan juga. Nah, jadi hal ini merupakan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dan rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum ini supaya berkah gitu. Kemudian yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Nah, jadi ketika kita itu mau makan dan minum, maka kita itu harus perlu menjaga bagaimana makanan ini mana yang haram, mana yang halal untuk kita konsumsi. Karena makanan yang haram itu kan sudah pasti dilarang oleh ajaran agama Islam.
Kemudian makan dan minum dengan duduk. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim dianjurkan makan dan minum itu secara berduduk saja. Jangan makan itu sambil berdiri, sambil berjalan. Nah, itu sangat tidak disarankan oleh ajaran agama Islam. Kemudian menggunakan tangan kanan. Nah, jadi apabila kita itu ingin makan maupun ingin minum, alangkah baiknya kita itu menggunakan tangan kanan. Jadi adab dalam Islam itu adalah menggunakan tangan kanan. Kemudian makan dan minum tidak sambil berbicara, tidak mencela makanan dan minuman. Nah, bagaimanapun makanan dan minuman yang kita rasakan itu sebaiknya jangan kita cela makanan tersebut, apalagi kita itu sedang di depan orang banyak. Nah, jangan sekali-kali kita mencela makanan itu. Kemudian makan dimulai dari pinggir baru tengah. Kenapa? Karena kita itu makan harus dengan sopan. Apabila kita makan di tengah terlebih dahulu, bisa saja itu membuat menjijikkan bagi orang lain, ya gitu. Kemudian tidak meniup-niupkan makanan dan minuman. Nah, jadi kita itu harus menjaga kesopanan agar tidak meniupkan makanan atau minuman. Juga diajarkan oleh agama Islam. Nah, kemudian mengakhiri makanan dan minuman dengan membaca hamdalah. Jadi, ketika kita itu sudah selesai makan, sudah selesai minum, maka lebih baik kita itu membaca alhamdulillah. Dan alangkah baiknya kita itu membaca doa. Nah, itu tadi bagaimana cara kita dalam beradab dalam makan dan minum. Bagaimana kepada murid-murid, apakah sudah bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah, mungkin sudah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, jadi setelah kita itu mempelajari adab berjalan, adab berpakaian, makan, dan minum menurut Islam, maka ada hikmahnya. Nah, ya hikmahnya itu antara lain adalah yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur, sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Nah, jadi hikmahnya itu dapat memperoleh kepuasan batin kita. Kenapa? Karena kita itu dapat menerapkan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikan kebiasaan hidup. Karena hidup kita itu sudah teratur dengan adab sesuai dengan adab ajaran agama Islam. Kemudian semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap maupun berperilaku. Kemudian yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Kenapa? Karena ketika kita itu memiliki adab, maka seseorang itu pun akan segan kepada kita, akan nyaman kepada kita, maka menjadikan hubungan sosial itu semakin nyaman dan damai. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Karena kita sudah menjalankan kehidupan sehari-hari kita dalam berpakaian, adab dalam berjalan, makan dan minum, maka kita itu sudah menerapkan ajaran agama Islam. Kemudian menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ngada. Dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, dan menjadikan jiwa raga kita ini sehat. Karena apa? Karena kita sudah menjalankan adab sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, karena penjelasan dari Ibu sudah selesai, apakah dari siswa-siswa atau murid-murid sekalian ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, bagi yang belum paham bisa bertanya terlebih dahulu. Mungkin sudah paham ya, tidak ada yang bertanya. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini adalah tugas rumah, yaitu PR, yang mana tugas ini dilakukan secara berkelompok. Baik, jadi Ibu akan membagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 adalah Ahmad Nopal dan Mi'rajiah, dan kelompok kedua adalah Nur Kamelia sama Maria. Silahkan kalian kerjakan tugasnya halaman 156 dan dikerjakan secara berkelompok. Namun ini tugas rumah ya, PR, dan dikumpul itu setelah 3 hari ke depan.
hari ini adalah hari Kamis, maka dikumpulnya itu adalah Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dikumpulkan hari Sabtu nanti melalui WA, bisa melalui chat pribadi ibu. Nah, jadi tugasnya apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi itu tadi tugasnya. Baik, karena berhubung waktu sudah habis juga nih, jadi ibu simpulkan sedikit pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai adab dalam berjalan, adab dalam berpakaian, adab makan dan minum. Ibu simpulkan sedikit ya. Jadi Islam ini mengajarkan kita mengenai adab dalam berpakaian, adab dalam berjalan, adab makan dan minum ini kan sangat mengandung arti kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, karena itu akan berdampak positif bagi kita sendiri ataupun berdampak positif bagi orang lain. Nah, jadi adab berjalan menurut Islam ini juga diatur agar manusia itu berjalan di muka bumi tidak sombong, karena sombong itu termasuk sifat dari setan, dan setan itu tempatnya ada di neraka. Kemudian adab berpakaian menurut Islam ini sudah ditata agar manusia itu tidak berpenampilan seenaknya saja yang dapat menjerumuskan manusia itu ke jalan yang sesat. Nah, gitu. Kemudian mengenai kesimpulan dari adab makan itu, manusia itu juga perlu diperhatikan agar manusia itu menjadi sehat jiwa raganya dan dijauhkan dari sifat dan tamak. Maka adab makan dan minum ini juga perlu ditata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita itu sudah bisa menerapkan adab berjalan, adab berpakaian, adab makan dan minum, maka ada hikmah yang dapat kita ambil. Kenapa? Jadi menurut Islam itu adalah sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tegaknya kehidupan yang aman, yang nyaman dan damai, serta selamat di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Sekali lagi dari murid-murid, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini? Oh ya, sudah paham. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini sudah selesai, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.